Section external pressure. Jadi di section ini kalian akan mempelajari bagaimana merancang sebuah bejana dengan kondisi external pressure. External pressure sendiri adalah keadaan di mana pressure di dalam bejana menggunakan pressure vakum. Bisa dilihat di gambar sebelah kiri, di situ ada sebuah bejana. Tekanan di dalam bejana kita sebut dengan P1, tekanan di luar bejana kita sebut dengan P2. Di sini ada keterangan bahwa kalau external pressure itu P1 kurang dari P2. Jadi seperti yang sudah sempat saya jelaskan di awal perkuliahan bahwa nanti kalian akan merancang vessel itu dengan dua macam pressure. Yang pertama internal pressure, yang kedua adalah external pressure. Internal pressure P1 akan lebih besar dari P2. Jadi tekanan di dalam bejana lebih besar dari tekanan lingkungan atau di luar bejana. Sedangkan kalau external pressure, maka tekanan di dalam bejana lebih kecil dari tekanan lingkungan atau tekanan di luar bejana. Makanya kita sebut bejananya beroperasi pada tekanan vakum. Untuk bisa merangkai, untuk bisa mendesain external pressure, bejana external pressure, step yang akan kalian lakukan yang pertama adalah menentukan L untuk berbagai jenis bejana. Jadi nanti akan ada macam-macam jenis bejana, lalu kamu diminta untuk menentukan L-nya atau panjang yang dibutuhkan untuk mendesain sebuah bejana external pressure. Bejana pertama, di sini saya memberikan simbol A. Bejana pertama itu tutup bawah dan atasnya berbentuk konikel, jadi ada sudutnya. Maka L-nya langsung saja dianggap sama dengan LS. Jangan lupa, LS itu adalah tinggi silinder. Jadi ini adalah LS, kita sebut dia sebagai L. Bejana kedua, bejana B, di sini tutup bawahnya konikel, tutup atasnya adalah tutup lengkung, jadi bisa standardis, bisa tori spherical, bisa elliptical. Penentuan L-nya adalah LS ditambah HA ditambah SF per 3. LS adalah tinggi silinder, HA adalah tinggi tutup atas. Nah, di sini ada simbol SF itu apa? Kamu bisa buka Brownell and Young halaman 84. Di kanan bawah dituliskan SF itu adalah straight flank, satuannya inci. Jadi kalau tutup melengkung, sebelum dia ngelengkung gini pasti ada nih garis lurusnya dulu sebelum dia melengkung. Nah, straight flank ini yang disebut sebagai SF punya satuan inci. Kita lanjut ke jenis bejana selanjutnya. Bejana yang ketiga atau bejana C, di sini ada sebuah bejana di mana tutup atas dan bawahnya berbentuk lengkung seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Berarti bentuk tutup lengkung itu boleh spherical, hemispherical, boleh standardis, boleh elliptical. Untuk mencari L-nya, caranya dengan LS ditambah 2 dikali HA plus SF dibagi 3. Jadi tinggi silinder ditambah 2 dikali tutup atas ditambah SF per 3. Kita lanjut ke bejana keempat, bejana D. Di sini ada sebuah bejana yang dilengkapi dengan sabuk. Di tengah-tengahnya ada sabuk. Maka untuk mencari L-nya sama dengan L1 ditambah L2. Di mana L1 itu adalah jarak antara sabuk ke batas silinder dan tutup atas. L2 adalah jarak antara sabuk ke batas silinder tutup bawah. Bejana terakhir adalah sebuah bejana yang dilengkapi dengan jaket. Ini ya jaketnya. Bisa untuk memanaskan, bisa untuk mendinginkan. Maka L-nya adalah LLS, yaitu tinggi liquid di dalam silinder. L-nya adalah sekian ini. Kita lanjut ke step berikutnya. Oke, untuk merancang dimensi bejana external pressure, di sini saya tuliskan, kamu dapat merancang
menentukan dimensi bejana external pressure dengan melakukan trial and error. Jadi kamu coba-coba sampai mendapatkan hasil yang paling sesuai. Nah, tahu dari mana hasilmu sudah sesuai? Maka ini saya tuliskan sebagai pengevaluasi adalah P allowable harus lebih besar dari P teoritis. Bagaimana mencari P allowable dan P teoritis? Ada di kolom bawahnya. P teoritis dicari dari P2 dikurangi P1. P di luar bejana dikurangi P di dalam bejana. Tekanan luar bejana dikurangi tekanan di dalam bejana. Lalu cara mencari P allowable adalah B dibagi DO per TS. DO di sini adalah diameter luar bejana, sudah saya tuliskan di sini. TS adalah tebal silinder hasil trial and error. Jadi TS-nya tidak lagi dihitung pakai PIDI per 2FE min 0,6 PI ditambah C, tapi sekarang TS-nya kita tebak. Ada simbol B. B adalah suatu konstanta yang didapatkan pada grafik 8.8. Nanti akan saya jelaskan bagaimana cara mendapatkan B. Lalu di sini ada simbol R dan TH. Gunanya apa? Jadi P allowable tadi bisa dicari dengan membagikan P dibagi DO per TS, atau bisa dicari dari B dibagi 100 kali R per 100 TH. Nah, R adalah radius head. Bisa cek halaman 85 untuk tahu R itu yang mana. TH adalah tebal tutup hasil trial dan error. Jadi sekarang baik itu TS dan TH-nya dicari dengan metode trial, bukan lagi pakai rumus. Kita langsung masuk ke step perhitungan tebal silinder. 1. Hitung P teoritis P2 dikurangi P1. Nomor 2, hitunglah L per DO. Ini ya, saya kotak warna merah. L per DO bisa dicari dari L besar dibagi DI plus 2TS. L besarnya sudah didapatkan dari persamaan sebelumnya, di slide sebelumnya tadi yang sudah saya jelaskan. DI-nya didapatkan dari soal, atau kamu cari dulu seperti metode yang kemarin-kemarin, ditambah 2 TS. Nah, di sini ada catatan TS-nya itu ditebak. Untuk angka TS-nya berapa saja yang boleh dimasukkan sebagai tebakan? Kamu lihat tabel TS halaman 89. Di situ ada berbagai nilai TS yang bisa kamu gunakan. Ada 3/16, ada 1/4, sampai angka 3. Jadi itu silakan dicoba masukkan di sini. Misalnya trial 1 pakai 3/16. Masukkan. Jadi nanti L per DI plus 2 dikali 3/16. Setelah itu, hitunglah DO per TS. Caranya adalah DI plus 2TS dibagi TS. TS-nya sama ya. TS-nya pakai tebakan yang tadi, yang 3/16. Kemudian nomor 4, membaca grafik 8.8 untuk menentukan nilai B. Saya ajarkan setelah ini. Setelah dapat nilai B, kamu bisa menghitung P allowable. Caranya B yang didapatkan tadi dibagi DO per TS. Ini nggak usah ngitung ulang karena sudah kamu hitung di step nomor 3. Setelah ngitung P allowable, kamu cek apakah P allowable-nya lebih besar dari P teoritis? Kalau iya, maka carilah delta P. Delta P-nya, cara mencarinya P allowable dikurangi P teoritis dibagi P teoritis kali 100%. Nah, angka delta P ini harus sekitar 10-20%. Misal, kamu sudah mencari P allowable, ternyata lebih besar dari P teoritis. Kamu cari delta P kan, ternyata delta P-nya 25%.
maka TS-mu salah, kurang tepat. TS akan tepat kalau delta P-nya 10-20%. Dengan catatan tetap P allow harus lebih besar dari P teoritis. Ketika P allow lebih besar dari P teoritis, delta P-nya 10-20%, maka nomor 7 kamu mendapatkan nilai TS. Setelah dapat nilai TS, carilah DO. Kayak kemarin, DO sama dengan DI plus 2TS. Lalu kamu standarkan pakai tabel halaman 89, lalu cari DI baru. Sama seperti pertemuan di section kemarin. Oke, makanya di nomor 9 adalah step lanjutan. Saya tuliskan di situ. Ketika sudah dapat TS, kamu bisa lanjut mencari tebal tutup dengan metode yang sama. Kita lanjut dulu ke slide berikutnya. Baik, pada slide ini akan dijelaskan bagaimana caranya mendapatkan nilai B. Jadi nilai B itu bisa didapatkan dari membaca grafik 8.8 halaman 147. Bentuk grafiknya akan sama persis dengan yang ada di PPT. Sebelum saya menjelaskan bagaimana cara mencarinya, maka saya jelaskan dulu sumbu-sumbunya dan keterangan untuk setiap garisnya. Di sini sumbu Y itu dibagi jadi dua, ada yang di kiri, ada yang di kanan. Sumbu Y kanan itu adalah menunjukkan nilai B yang kita cari. Jadi sumbu kanan, sumbu Y bagian kanan menunjukkan nilai B yang kita cari. Sumbu Y bagian kiri menunjukkan nilai L per DO dan R per 100 TH. Jadi satu sumbu menunjukkan dua angka. Bisa untuk L per DO, bisa untuk R per 100 TH. Kemudian L per DO dan 100 TH itu ditunjukkan dari garis ini ya, yang lurus ini. B juga ditunjukkan oleh garis yang lurus ini. Kemudian ada spear line di sini, spear line yang mana? Jadi di gambarmu itu ada garis putus-putus, itu adalah spear line. Lalu ada garis lengkung di sini, ini yang melengkung-melengkung ini, itu adalah garis DO per T. Jadi garis ini bisa untuk menunjukkan DO per TS atau DO per TH. Bisa digunakan untuk menentukan tebal silinder atau tebal tutup. Nah, di sini juga ada suhu operasi. Lalu bagaimana cara membacanya? Oke, kita mencari TS dulu ya untuk tebal silinder. Tadi kamu sudah diminta menghitung L per DO dan DO per TS. Misalnya L per DO-mu adalah 4, berarti ini L per DO, ini adalah garis L per DO. Sedangkan DO per TS-mu adalah 30. Cari angka lengkung di garis lengkung ini yang 30. Ternyata ini ya. Maka ini adalah garis DO per TS-mu. Teruskan garisnya sampai ketemu satu titik pertemuan antara L per DO dan DO per TS. Lalu silakan kamu baca suhu operasi di soal tersebut berapa. Misal suhu operasinya adalah 500, cari di sini. Ini 500 berarti ini adalah garisnya. Tarik titik tadi ke atas sampai bertemu dengan garis 500. Kemudian tarik ke kanan sampai ketemu nilai B. Berarti B-nya adalah 10.000. Itu untuk TS. Dengan mencari L per DO. Nah, sekarang kamu juga bisa mencari untuk tebal tutup. Biasanya kalau tutupnya lengkung, maka nanti kamu akan diminta menghitung R per 100 TH. R per 100 TH tadi sudah saya jelaskan di sebelumnya, ada di sumbu Y paling kiri. Sama angkanya misalnya 3 adalah R per 100 TH,
Bedanya, kamu tidak perlu menghitung DO per TS atau TH. Jadi dari angka R per 100 TH yang 3 tadi, kamu tarik ke kanan sampai ketemu spear line, lalu tarik ke atas sampai ketemu suhunya 500 ya, bawa ke kanan, ketemu nilai B. Itu untuk tutup yang melengkung. Jadi pakai spear line. Kalau tutupnya conical, caranya sama dengan TS. Kamu harus menentukan L per DO, lalu kamu ketemukan dengan garis lengkung, baru kamu tarik ke atas ke suhu untuk membaca nilai B. Bisa dipahami ya? Jadi ada dua cara, ada yang menggunakan spear line dan ada yang tidak menggunakan spear line. Spear line digunakan kalau menggunakan tutup yang melengkung, tori spherical, standard disk, elliptical, itu semua pakai spear line. Kalau tutupnya conical atau mencari tebal silinder, pakai cara yang tadi, yang nggak pakai spear line. Berarti harus menghitung L per DO dan DO per T. Lalu tabrakkan ke suhu, tarik ke kanan untuk membaca nilai B. Oke, setelah kalian tahu cara step perhitungan tebal silinder, kita lanjut ke tebal tutup. Jadi tutup dibagi jadi dua ya, conical atau yang bersudut dan yang melengkung. Di sini saya bahas yang melengkung dulu. Saya beri istilah standar disk. Kamu bisa pakai tutup lain, jenis lain, pokoknya yang melengkung ya. Jadi step A di sini tidak khusus untuk standar disk, tapi bisa digunakan untuk hemispherical, tori spherical, elliptical, pokoknya yang melengkung. Caranya adalah kamu harus menentukan R dulu. R itu bisa sama dengan DI atau bisa DI min 6 inci. DI-nya pakai DI yang mana? DI-nya pakai DI baru. DI baru yang didapatkan dari menghitung tebal silinder di slide sebelumnya. Oke, jadi di sini saya tulis DI-nya pakai DI baru step sebelumnya. Kemudian langsung sama hitung P teoritis, cari R per 100 TH-nya, R-nya dapat dari sini, TH-nya trial, kayak trial TS. Angka TH-nya mana saja? Bisa cek di halaman 89. Setelah itu membaca B, caranya seperti tadi pakai spear line, hitung P allowable, lalu cek kalau P allowable lebih besar P teoritis, dan delta P-nya 10-20%, maka TH yang kamu trial benar. Sekarang kita lanjut ke perhitungan tebal tutup yang conical, yang ada sudutnya. Cari dulu P teoritis, P2-P1 ya, sama. Hitung L, caranya L itu sama dengan HB atau tebal tutup bawah. Nah, caranya adalah setengah per DI dibagi tangan setengah alfa. Jadi nanti L-nya adalah HB. Kemudian cari L per DO, TH-nya nebak ya, kayak TS tadi. Cari DO per TH, lalu baca B. Membaca B-nya tidak menggunakan spear line, tapi persis caranya seperti membaca B untuk TS. Kemudian cari P allowable, kemudian jika P allowable lebih besar dari P teoritis dan delta P-nya 10-20%, maka tebakan tebal tutup untuk konikalmu benar. Nah, supaya lebih mantap lagi pemahamannya, ada latihan soal. Di sini ada bejana, tutup bawahnya adalah conical. Ini conical, sudutnya 90. Tutup atasnya adalah standar disk. Diketahui P1-nya minus 14,7 PSIG, P2-nya 0 PSIG. Suhunya 700 derajat Fahrenheit. Dimensi bejana, DI-nya 14 feet. L-nya langsung sudah diketahui 21 feet. Jadi kamu nggak perlu cari L lagi. Di sini ada pertanyaan ya, saya menuliskan jika L tidak diketahui, maka bagaimana cara menghitung L? Kamu cek di slide pertama dan slide kedua bagaimana cara menghitung L.
kalau bejananya tutup bawah konis dan tutup atasnya lengkung. Di sini ditanyakan berapakah TS, THA, dan THB? Silakan dicari dengan trial and error. Untuk mempermudah, kamu boleh menggunakan file Excel. Selamat mengerjakan.